Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan pada kita semua. Pagi ini kita bisa berkumpul di ruang 15 SMK Negeri 1 Kalikondang dalam rangka desiminasi hasil kegiatan diklat guru penggerak dengan materi budaya positif. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan terkait dengan beberapa hal terkait dengan budaya positif, mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Saya harapkan semuanya bisa disimak karena ini sebuah pemahaman yang menurut saya baru dari pengalaman saya mengajar selama 10 tahun lebih. Mungkin ini hal baru walaupun sebenarnya kita sudah mempraktikkan ya, tetapi secara teori mungkin baru. Seperti itu. Kemudian apa yang ingin dicapai dalam kegiatan ini yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menetapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khususnya mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Atau menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Oke, kemudian ini adalah pertanyaan pemantiknya untuk nanti mungkin kita memasuki materinya, yaitu setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira teman-teman setuju nggak ini? Yakin? Tapi yang kurang setuju. Setuju atau kurang setuju? Atau tidak setuju? Bu Yulis tidak setuju. Pak Malabi? Tidak setuju. Bu Ana tidak setuju. Oke, Mbak Ceruni kurang setuju. Pak Fatih setuju nggak nih? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini Pak Fatih ini kan guru BK ya, jadi mungkin lebih paham tentang konsep hukuman. Setuju nggak Pak Fatih? Tergantung konteksnya, Pak. Tergantung konteksnya. Kurang setuju. Ya, kadang ya setuju, kadang juga enggak. Tergantung Ragu-ragu ya. masalahnya. Iya. Ini paradigma dari guru BK seperti ini.
Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dari rekan-rekan tadi hampir semuanya atau sebagian besar menyatakan tidak setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ya, tapi ada juga yang setuju atau melihat konteksnya seperti apa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau enggak? Ini hukuman, cuma hukumannya positif ya, tidak berupa fisik, tidak berupa kekerasan. Setuju kah? Setuju. Sepakat semuanya setuju? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yakin ini setuju? Setuju semuanya? Setuju. Beneran loh, ini ada kaitannya dengan materi yang nanti akan kita bahas. Jadi hanya ini aja ya. Hanya ini saja. Kalau yang ini setuju. Oke, berarti kayaknya ada manfaatnya kita belajar bareng. Iya. Oke, seperti itu. Kita lihat materinya seperti apa. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, di sini ada games perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Saya mau coba sebuah simulasi saja. Oke, Mbak Seruni tolong ini digenggam di satu tangan seperti itu. Kemudian saya minta tolong Mas Fatih, bagaimana caranya Mas Fatih bisa membuat Mbak Seruni ini membuka kepalan tangannya. Silakan. Gimana caranya? Silakan untuk berkomunikasi bagaimana cara jenengan mengontrol atau mempengaruhi Mbak Seruni supaya Mbak Seruni bisa membuka genggaman tangannya, dibuka seperti itu. Boleh dengan katakan, iya boleh merayu dengan keahlian yang jenengan miliki. Oke. Pokoknya sampai Mbak Seruni bisa membuka tangan. Percobaan pertama belum berhasil. Percobaan pertama belum berhasil. Boleh segala cara, yang penting halal ya. Tolong dilepas. Sama contohnya yang ada di sebelah kirinya gitu kan. Ini bisa tolong untuk. Gak boleh ya Bang? Boleh gak? Boleh. Ya berarti kan jenengan harus ganti perintah berarti. Ya, percobaan kedua belum berhasil. Nyerah? Nyerah. Oke. Percobaan kedua nyerah ya kan? Oke, cukup Mbak Seruni. Nah, saya berhasil nih membukanya ya kan? Oke, ya. Apa arti dari simulasi tadi? Itu adalah tentang mengontrol orang lain, paradigma mengontrol. Ya, paradigma di teori kontrol ini ilusi bahwa guru itu mengontrol murid atau mengontrol siswa. Ya, benar nggak sih? Kemudian ilusi bahwa kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Itu bagian dari paradigma atau teori kontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian satu lagi, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini paradigma tentang teori kontrol. Jadi seperti tadi yang dilakukan oleh Mas Fatih ke Mbak Seruni, itu adalah Mas Fatih mencoba mengontrol Mbak Seruni. Tapi mamukah? Tidak mampu. Ya, tidak bisa. Karena apa? Karena Mbak Seruni tidak merelakan dirinya untuk dikontrol oleh
Mas Fatih. Ya, ketika tadi saya berhasil, Mbak Suruni merelakan dirinya dikontrol oleh saya. Iya kan, kontrolnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk membuka telapak tangan tadi. Nah, itu pula yang terjadi pada kita ketika kita mengajar gitu loh. Pada intinya kita itu nggak bisa mengontrol siswa, tapi siswalah yang merelakan dirinya kita kontrol seperti itu. Seandainya kita merintahkan siswa, membaca buku, belajar misalkan. Kalau dia nggak mau, ya nggak mau aja. Gitu. Nggak bakal mau. Gitu. Sebenarnya konsep dasarnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita bisa memerintah siswa atau intinya mengontrol siswa itu karena siswa itu merelakan dirinya untuk dikontrol. Gitu. Tapi sebenarnya kalau siswa nggak mau ya nggak bisa kita kontrol. Seperti itu. Nah, itu paradigma yang ada, yang terjadi seperti itu, sehingga pada bagian bawahnya ini termasuk yang selama ini kita miliki. Ya, teori kontrol yang selama ini kita pahami, yang kita terapkan seperti itu. Nah, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya. Paradigma lama itu stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu berbeda-beda, ya, beda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Ini nanti ada kaitannya Bapak Ibu di belakang. Ini hanya semacam perubahan paradigma saja, perubahan apa ya, cara pandangnya saja. Ini masih ada hubungannya dengan teori kontrol. Kemudian misalkan saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi ketika Mas Fatih gagal membujuk, maka cara mengontrolnya adalah dipaksa. Nah, itu di stimulus dan respon. Nah, sementara pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Di teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang, win-win solution, seperti itu. Nah, ini adalah teori dari disiplin positif terkait dengan teori kontrol. Mungkin agak sedikit kurang jelas, mungkin nanti bisa didalami lebih jauh terkait dengan teori kontrol ini. Yang pertama, teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William di sini. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Nah, makna disiplinnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ini teori motivasi. Motivasi itu ada eksternal, ada internal. Nah, di sini motivasi intrinsik itu terkait dengan teori motivasinya adalah untuk menghindari hukuman, kemudian juga untuk mendapatkan imbalan. Itu teori-teori motivasi. Jadi ketika mungkin kita dengan siswa-siswa itu tidak melakukan sebuah kesalahan karena ada motivasi. Motivasinya apa? Menghindari hukuman. Kemudian yang berikutnya untuk mendapatkan penghargaan. Nah, contoh realnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ketiga. Nah, ini akan menjadi nilai-nilai kebajikan universal dan akan menjadi sebuah keyakinan Bapak Ibu dari
nilai-nilai ini, teori motivasi kemudian nilai-nilai ini akan menjadi nilai-nilai kebajikan universal dan nanti akan menjadi keyakinan. Nah, keyakinan itu akan menjadi seperti apa? Nanti di belakang akan menjadi sebuah apa ya? Sesuatu yang akan menggantikan sebuah apa kalau selama ini peraturan seperti itu. Kemudian di sini ada model berpikir. Model berpikir tadi di sampel sudah dijelaskan, ada menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsesi untuk menciptakan pilihan. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha untuk memaklumi pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang mempunyai pandangannya sendiri-sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. 5, Bapak Ibu. Ya, bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Itu kebutuhan hidup manusia menurut teori dari Dr. William. Oke, next. Nah, di sini ada definisi terkait dengan disiplin. Disiplin itu berasal dari kata Latin disiplina yang berarti belajar, sehingga makna asal dari kata disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini makna disiplin dari. Nah, berikutnya ada nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah disinggung di depan. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Jadi mungkin kita sering melihat perilaku siswa yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan misalkan. Kalau kita telusur, maka setiap siswa itu bisa memberikan alasan tujuannya apa. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi saya sampaikan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu yang sudah timbul dari dirinya sendiri. Ini kalau sudah muncul pada siswa-siswa kita, maka itu akan lebih gampang bagi kita untuk apa istilahnya ya, mengkondisikan, ataupun mungkin mereka akan lebih mudah untuk memberikan kontrolnya kepada kita. Kemudian berikutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ini mungkin digembleng di kelas 11 atau kelas 10. Kemudian beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global dan bergotong royong. Ini masuk dalam dimensi profil pelajar Pancasila ya. Dan ini adalah nilai-nilai kebijakan universal. Oke, kemudian berikutnya teori motivasi hukuman dan
penghargaan, serta restitusi. Teman-teman semua, ini kita masuk ke materi berikutnya. Dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan yang tadi saya singgung di depan, selama ini mungkin kita anggap baik ya, ternyata seperti ini. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, kemudian beberapa dampak yang terjadi ketika diberikan penghargaan menurut Alfie Kohl itu adalah seperti ini, teman-teman. Jadi penghargaan itu sama saja dengan menghukum. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan itu merusak. Nah, ini mungkin sesuatu hal yang baru untuk kita karena selama ini kita anggap bahwa penghargaan itu sesuatu yang baik, akan meningkatkan motivasi, akan meningkatkan prestasi dari siswa yang kita beri penghargaan. Nah, ternyata seperti ini. Apakah betul seperti ini? Nanti semakin ke belakang materi akan menunjukkan bahwa penghargaan itu berdampak seperti ini. Oke, lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu akan menurunkan kualitas. Ini mungkin bisa kita pahami. Kemudian penghargaan itu akan mematikan kreativitas, jelas, karena motivasinya adalah penghargaan, bukan kita istilahnya berkreasi atau siswa kita berkreasi menurut kemampuan mereka, tetapi tertarget pada pencapaian penghargaan. Nah, kemudian penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Intrinsik itu tadi adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri. Seperti itu. Oke, berikutnya, nah ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, maka perlu diingat beberapa hal ini. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Ya, secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Ya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Artinya bergantian. Jadi pengakuannya mungkin ada, kita punya siswa 36 siswa. Itu pengakuannya mungkin bisa disampaikan secara khusus atau secara pribadi. Nah, caranya adalah dengan bergantian. Dan ketika kita memberikan pengakuan atau apresiasi, maka harus dilakukan secara konsisten. Ya, kalau sudah pernah melakukan penghargaan atau memberikan apresiasi pada siswa, ya lakukan secara konsisten. Kemudian fokusnya adalah pada proses, bukan pada hasil. Oke, kemudian ini adalah contoh-contoh kalimat untuk memberikan apresiasi kebajikan. Ini lebih ke praktis ya. Contoh kalimatnya misalkan ada sebuah situasi, yaitu di mana siswa kita menolong murid baru di dalam kelas. Ya, misalkan ada murid baru, kemudian ada siswa kita yang peduli, mungkin menghindari bulian dan sebagainya, maka kita memberikan apresiasi kepada siswa tersebut dengan kalimat pembuka seperti ini. Kemarin saya perhatikan kamu menolong si A ya, misalkan seperti itu. Nah, itu nilai kebajikannya adalah rasa empati yang besar. Rasa empati kita terhadap siswa tadi. Maksudnya seperti itu. Kemudian, nah pada saat kamu atau kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok misalkan. Nah, kalimatnya dimulai dari saya menghargai. Ya, maka itu adalah bentuk dari nilai kebajikan kepedulian. Kemudian juga pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai misalkan. Nah, kita memulai dengan kalimat terima kasih untuk bla 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 bla. Nah, ini bentuk dari nilai kebajikan rasa tanggung jawab. Kemudian berikutnya, nah ini contoh-contoh dari
implementasi hukuman dan konsekuensi. Teman-teman semua tadi sudah dijelaskan terkait dengan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Nah, ini coba kita identifikasi kalau seperti ini masuk kategori hukuman atau konsekuensi. Coba yang pertama misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Monggo silakan. Ya. Jangan. Ya. Hukuman ya. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Oke. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan, wah ini salah nih, melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya? Hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Yakin? Yakin. Mbak Enda, hukuman apa konsekuensi ini? Kok bisa? Karena tadi khasnya, cirinya kalau hukuman itu kan fisik ya. Ini juga fisik nih. Hukuman itu pelajaran PJOK Pak. PJOK ya? Sehingga? Kalau olahraga kan ada pemanasan. Ya. Oke. Terlambat berarti kan nggak ikut pemanasan. Oke, ya logikanya seperti itu. Jadi ketika siswa terlambat di sini di mapel PJOK selama 10 menit, padahal secara SOP pelajaran PJOK itu ada pemanasannya dulu. Ya, kalau nggak pemanasan bagaimana? Ya, bisa cedera. Oke, sehingga ketika siswa terlambat 10 menit kemudian diminta untuk lari muter lapangan basket sebanyak 2 kali, maka itu adalah sebagai pengganti dari pemanasan. Itu masuk kategori konsekuensi, Bu Ana. Ya. Kalau matematika gimana Pak? Matematika beda lagi. Kalau matematika gimana kira-kira? Matematika hukumannya gimana? Hukumannya apa? Kasusnya seperti apa? Ya terlambat sama ya. Terlambat 10 menit terus suruh lari juga. Oh, mengerjakan soal. Katanya semua itu linear dengan matematika boleh apa enggak? Termasuk konsekuensi apa hukuman? Kalau tadi, ya kan, ini sama-sama fisik, ya kan, olahraga fisik, larinya juga fisik. Kalau matematika kayaknya enggak apa ya, enggak sinkron ya dengan apa definisi dari konsekuensi. Jadi kalau matematika terlambat 10 menit kemudian disuruh mengerjakan soal, itu sama dengan hukuman, tidak masuk kategori konsekuensi. Gimana? Kalau bahasa Jawa disuruh ngapain? Oh ya. Kalau jadi salah satu ciri dari hukuman itu adalah fisik ya. Salah satunya ya, banyak cirinya. Kalau menyanyi kayaknya masih bisa. Bahasa Jawa malah menambah referensi. Menambah referensi, ya kan. Sebenarnya ya juga ya. Iya. Gimana coba? Jadi, kalau ada kesepakatan di awal, maksudnya di awal pembelajaran dulu pas kalau apa namanya terlambat misalnya dulu, berarti kan dia sudah tahu Konsekuensi atau hukuman, betul ya. Jadi kata kuncinya ada sebuah kesepakatan. Jadi kalau hukuman tadi salah satu cirinya juga mendadak sifatnya mendadak. Jadi terlambat, mendadak diberikan sanksi. Nah itu
termasuk dalam kategori hukuman. Tapi kalau sudah ada kesepakatan di awal, oh nanti kamu kalau terlambat masuk pelajaran matematika, maka kamu harus mengerjakan dulu 10 soal misalkan. Atau di pelajaran bahasa Jawanya Mbak Yen mungkin kalau terlambat kamu harus nyanyi pangkur 10 kali misalkan. Ya, itu berarti konsekuensi. Itu salah satu cara untuk membedakannya. Baik, coba kita cek. Nah, ternyata seperti itu, hukuman. Kemudian yang bawah tadi disampaikan konsekuensi, benar ya. Oke, seperti ini. Bisa dipahami ya teman-teman ya, terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Oke, kemudian ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sementara konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati. Ya, bukan hanya fisik ya, Mbak. Di TKR itu ya hati ya fisik. Itu. Hati-hati. Nah, kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Ya, merasa tidak nyaman. Dan dalam waktu jangka pendek. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan, tapi pada konsekuensi anak menghargai disiplin. Ini yang mungkin agak sering dilupakan oleh teman-teman, bahwa ketika hukuman itu diterapkan, maka anak itu dalam dirinya muncul rasa benci terhadap disiplin, sehingga ya akan cenderung untuk melanggar seperti itu. Kemudian berikutnya paksaan. Nah, sementara di konsekuensi itu adalah stimulus dan tanggapan. Stimulus, tanggapan terhadap sesuatu yang pernah dia ketahui. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, ini hukuman, ini lebih ke psikologis ya, bukan untuk mencederai diri sendiri. Kemudian untuk konsekuensi, ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri buruk pada hukuman, konsep diri baik pada konsekuensi. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan pada hukuman, jelas sembunyi-sembunyi, nyuri-nyuri untuk melakukan kesalahan. Atau melakukan kesalahan kemudian menutupi kesalahan tersebut dengan berbagai cara. Kemudian untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Rasa yang timbul, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, dan seterusnya. Ini untuk hukuman, sedangkan di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, kalau kita lihat di sini, kayaknya ada tidak semuanya positif ya. Tapi yang contoh yang paling bawah ini, dua-duanya kurang mengenakkan ya. Di sini ada marah, tapi di sini juga kehilangan hak. Seperti itu. Nah, ini coba kita lanjutkan, apakah ada alternatif lain selain hukuman dan konsekuensi. Nah, ternyata ini teman-teman ada restitusi. Apa itu restitusi? Baru nggak nih? Suatu yang baru ya, baru kita ketahui. Saya sendiri juga baru, ya mungkin sedikit-sedikit pernah dengar, tapi secara pemahaman baru pernah mendapatkan materi ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Ingin jadi apa sih saya? Seperti itu. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini kayaknya lebih baik dari kedua konsep ini ya, hukuman konsekuensi, ada restitusi. Coba kita lanjutkan. Nah, di sini perbedaannya ternyata saya akan bacakan beberapa saja.
Di hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian di konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Nah, di restitusi itu adalah merupakan pilihan. Kemudian di hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian di konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Sementara pada restitusi itu sifatnya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi jelas sekali bedanya. Kemudian yang ketiga, korban mendapatkan keadilan kalau hukuman. Kemudian yang konsekuensi, korban bisa diabaikan. Sementara yang restitusi, korban itu mendapatkan ganti sehingga seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seperti itu. Yang keempat, murid atau anak akan tersakiti, itu kalau hukuman. Kemudian konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Itu yang terjadi. Berikutnya, perilaku pasif agresif meningkat itu pada hukuman. Kemudian pada konsekuensi adalah penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan pada restitusi masalah akan terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru untuk konsekuensi. Dan pada restitusi murid belajar bertanggung jawab pada perilakunya sendiri. Nah, itu kira-kira yang membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu ciri-ciri restitusi. Nah, ini mungkin bisa kita gunakan sebagai referensi untuk merefleksi kita sendiri. Apakah selama ini kita sudah melakukan apakah hukuman, apakah konsekuensi, atau bahkan sudah melakukan restitusi. Dan tentunya segala sesuatunya itu bisa kita gunakan sebagai pembelajaran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, ya, pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Ya, kalau hukuman, konsekuensi, mungkin bisa jadi tidak ketemu solusinya. Tapi kalau di restitusi, ini kita fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada lingkungannya, ya, pada lingkungannya. Yang tadinya dia merasa kehilangan ekstrimnya kehilangan jati diri. Setelah ada proses restitusi, maka dia akan kembali percaya dirinya dan bisa kembali ke komunitasnya dengan baik, dengan percaya diri. Berikutnya, keyakinan kelas. Nah, ini ada pertanyaan pemantik, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini mungkin bisa dijawab nih, kira-kira kenapa sih kok namanya keyakinan kelas bukan peraturan? Kira-kira apa bedanya? Barangkali ada dari teman-teman. Bu Julis mungkin? Kalau peraturan itu jadi
dari atasan atau mungkin dari guru Dari atau guru. dari sekolah atau dari yayasan. Instansi itu ya. Nah, ya, instansi. Kalau keyakinan itu dari kesadaran diri sendiri untuk melakukan. Jadi anak itu melakukan sesuatu itu karena oh iya saya memang harus melakukan ini, bukan karena dipaksa oleh peraturan. Bukan karena tuntutan peraturan ya. Oke, yang lain mungkin ada pendapat lain, Mbak Endah? Sampai dulu sih kalau peraturan mungkin dari satu pihak, yang lain hanya menaati peraturan yang membuat hanya satu pihak. Tapi kalau keyakinan itu berarti dibuat secara Bersama-sama. Kalau di kita ya mungkin guru dengan siswa, dengan murid seperti itu ya. Diyakini bersama, oh ini hal yang baik, maka kita jadikan sebagai sebuah keyakinan. Oh, potongan rambut 321 itu hal yang baik karena wajahnya kayak apapun kalau dipotong 321 ya mending lah. Mending enak dilihat kan gitu kan. Coba kalau potongannya 311 kayak gitu kan. Mesra ini kotak-kotak ya kan. Nah sebenarnya ini teman-teman, kenapa sih harus keyakinan? Itu adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dirinya sendiri. Ya, jadi benar teman-teman tadi bahwa keyakinan itu kolaboratif antara ya guru dengan siswa. Hal apa yang diyakini, yang kira-kira baik, nah maka itu dijadikan sebagai sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, di mana nanti pelaksanaannya, implementasinya, maka ada motivasi dari diri sendiri, dari siswa untuk menjalankan keyakinan itu sendiri. Bukan karena dipaksa peraturan, wah peraturannya potongannya harus 321, maka mau tidak mau saya harus potong 321 karena kalau tidak mesti dipotong oleh Pak Guru kan gitu. Nah, kalau dengan keyakinan kelas maka timbul motivasi dari diri sendiri siswa. Ya. Motivasinya datang dari diri sendiri sehingga dengan ikhlas ya, dengan sadar melakukan potong rambut sesuai yang diyakini, yaitu 321 misalkan seperti itu. Nah, ini motivasi intrinsik. Nah, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Oke, berikutnya, nah bisa kita lihat di sini. Jadi kalau cuma peraturan itu lingkupnya sangat sempit, ya, lingkupnya sangat sempit. Sementara kalau sudah keyakinan itu lebih luas, lingkungan positif lebih luas lagi. Nah, sementara kalau sudah budaya positif, maka cakupannya lebih luas lagi. Sehingga ketika kita sudah bisa melaksanakan budaya positif, maka otomatis yang ada di dalamnya ini otomatis bisa dilaksanakan dengan baik. Baik, kemudian definisinya apa sih keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas itu merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang di dalamnya terdapat motivasi dari dalam diri. Ya. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukan beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Seperti itu definisinya. Oke, berikutnya, nah ini adalah contoh sebuah peraturan ataupun keyakinan ataupun kesepakatan yang ada di sebuah sekolah. Nah, kira-kira yang merupakan keyakinan kelas yang mana nih? Sudah merupakan keyakinan kelas yang mana? Apakah yang sebelah kiri? Apakah yang sebelah kanan? Bu Yulis? Yang sebelah kanan, alasannya apa, Bu? Karena tadi kesepakatan kan berarti bukan hanya dari satu pihak, tapi bersama-sama. Itu kami, guru dan murid, kami itu bersama-sama memutuskan, menyepakati. Ya, jadi perbedaannya kalau kita lihat dua kalimat ini, D
sebelah kanan itu sudah ada kalimat atau kata-kata kami, guru dan murid. Sementara sebelah kirinya belum ada. Nah, di sebelah kanan ini sudah menunjukkan sebuah kolaborasi antara guru dan murid untuk mewujudkan atau menyepakati sebuah kesepakatan. Ya. Itu sehingga benar yang di sebelah kanan ini adalah sebuah keyakinan kelas. Meyakini sebuah keyakinan. Ya. Sementara yang sebelah kiri itu lebih ke peraturan ya, karena di sini belum muncul sebuah kolaborasi atau sebuah kesepakatan bersama antara guru dan murid. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian ini ada peraturan seperti ini, Bapak Ibu. Kira-kira kita bisa mendefinisikan secara singkat keyakinan dari peraturan ini. Kalau didefinisikan singkat apa kira-kira? Contoh misalkan yang pertama, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Tanggung jawab ya, tanggung jawab. Coba nanti kita simpan dulu. Kemudian ada dilarang mengganggu orang lain. Menghargai, menghormati. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Apalagi? Ada lagi nggak kira-kira? Menghargai. Oke, ya menghargai ya kan. Kalau gurunya udah setengah jam baru datang idik-idik ya kan. Oke, lanjut. Dilarang melakukan kekerasan misalkan. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Selamatan. Ya, selamatan. Bisa jadi, ya kan? Karena kalau melakukan kekerasan kan resikonya dibalas dengan kekerasan juga. Gebuki, ya kan? Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Tertib. Antri. Daya antri, oke. Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Selamatan. Ini untuk safety ya, terutama yang di bengkel. Oke, coba kita lihat. Nah, seperti itu. Selalu kembalikan buku pada tempatnya, benar, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, benar. Kemudian hadir, menghormati orang lain, berkomitmen. Ya. Ternyata nggak ada disiplin di sini ya. Nggak ada disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Selamatan, menghormati orang lain. Ya, keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, benar, kesehatan. Ini keselamatan juga ya, harusnya ya. Keselamatan ditangkap polisi. Oke, berikutnya bergantian untuk menunggu giliran, menghormati orang lain, teman-teman, dan bersabar. Ya, bukan antri. Sabar. Sabar. Bersabar untuk sampai selesai. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Berlari ini safety tadi untuk keselamatan dan keamanan. Oke, next. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke. Tadi sudah saya singgung di depan, kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa, ada 5 hal di sini. Yang pertama adalah belonging. Belonging itu adalah apa beda? Rasa kasih sayang, rasa diterima ya. Kemudian ada power. Power ini penguasaan. Saya pengen menguasai apa? Kemudian ada fun. Fun itu adalah kesenangan. Ya, kita kan harus have fun. Have fun. Kemudian ada freedom. Freedom ini kebebasan. Tentunya kita sangat mengimpi-impikan freedom gitu. Iya. Apalagi financial freedom ya kan. Kenapa?
Survival, ya, yang tengah ini survival, ini adalah bertahan hidup. Setiap manusia itu punya ya kebutuhan bertahan hidup. Kalau tidak punya ya hanya dijadikan objek saja sama orang lain kan gitu. Oke, berikutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu sangat penting sekali ini 5 posisi kontrol yang bisa diperankan oleh kita sebagai seorang guru. Jadi apa yang sudah kita perankan dari kelima posisi kontrol ini, apakah sudah tepat atau belum, ataukah mungkin perlu ada yang yang diasah lagi? Yang pertama di sini ada penghukum. Nah, penghukum ini maka ketika kita melakukan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dan seterusnya, itu adalah bagian dari posisi kontrol menghukum. Nah, kira-kira tepat enggak ini kita? Kemudian ada posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Ya, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak seperti itu. Atau saya sangat kecewa dengan hasil ulanganmu misalkan. Seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang terkait dengan posisi kontrol kita sebagai seorang guru, di mana kita membuat orang itu merasa bersalah, dan itu tentunya tidak tepat. Kemudian posisi kontrol kita seorang guru menjadi teman, nah, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan contohnya seperti ini, ayolah kerjakan tugasnya segera. Kalau enggak nanti saya dimarahi kepala sekolah. Nah, misalkan seperti itu, maka kita sedang menjalankan posisi kontrol sebagai teman. Jadi menganggap atau memposisikan siswa kita, murid kita itu sebagai seorang teman. Itu. Ya, ini merayu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu ngerjain PR misalkan. Jadi ya mengungkit-ungkit jasa ya. Nah, janganlah ya, ikhlaskan saja lah. Masa kamu nggak ingat kemarin saya kasih 80 padahal kamu nggak bisa kan? Nah itu posisi kontrol kita sebagai seorang teman, menganggap siswa kita itu teman. Kemudian pemantau. Posisi kontrol pemantau ini contohnya menghitung dan mengukur. Menghitung dan mengukur apa? Menghitung dan mengukur kemampuan siswa kita atau pekerjaan siswa kita berdasarkan ya regulasi atau aturan tertentu. Contoh misalkan di sini berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, itu mungkin untuk anak-anak di bawah level kita ya, mungkin di TK yang biasanya penghargaannya itu berupa bintang yang ditempelkan di pipi. Ya. Ya. Mbak Ian sering ya dulu ya? Bintangnya apa warnanya? Oke, kemudian ya itulah. Ini adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, terakhir ini adalah posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Ini di sini akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sifatnya untuk menggali, ya, bukan untuk menguji, tapi menggali potensi yang ada pada siswa. Itu posisi kontrol guru sebagai seorang manajer, dan ini yang memang diharapkan oleh sistem pendidikan kita, di mana guru itu perannya ya sebagai posisi kontrol atau menjalankan posisi kontrol sebagai manajer. Contoh apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi menggali potensi siswa untuk menyelesaikan permasalahan pada siswa itu sendiri. Itu adalah posisi kontrol kita seorang guru sebagai seorang manajer. Itu. Dan ini mungkin yang perlu banyak kita asah sebagai seorang guru, teman-teman. Bapak Ibu semuanya, untuk memaksimalkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Jangan di sini ya,
Jangan sebagai penghukum, jangan sebagai pembuat rasa bersalah, karena itu mungkin dampaknya kurang baik terhadap siswa kita secara psikologis. Nah, ini ada contoh pernyataan. Nah, kemudian kita bisa mengidentifikasi apa yang kita peran posisi kontrol apa di sini. Contoh misalkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa dari kelima posisi kontrol tadi? Membuat, menghukum, merasa bersalah. Merasa bersalah. Oke, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu, bapak, teman. Oke. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Mantap, manajer Pak B. Ya. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Hukum. Menjudge ya. Oke, kita cocokkan. Iya. Ternyata dapat 100. Dapat bintang. Ya, membuat orang merasa bersalah itu yang pertama. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ini jelas sebagai teman. Nah, ini pemantau. Pemantau, kemudian manajer. Oke, kemudian terakhir menghukum karena ada menjudge di sini. Oke. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Oke, nanti diimplementasikan. Oke, ini. Oke, lanjut. Ini segitiga restitusi. Ini yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu yang bawah di sini. Ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk lebih mudahnya untuk memahami tentang segitiga restitusi ini akan saya berikan contoh kasus seperti ini. Jadi saya di bengkel di TKR menemukan siswa saya, namanya sebut saja Fatih ya, ya. Nah, ini siswa ini sering terlambat, maka Fatih ini saya undang ke ruangan saya untuk berbicara secara personal ya. Jadi tidak dilakukan di depan siswa-siswa yang lain, tapi diajak komunikasi secara personal. Diajak ke ruangan saya, kemudian akan saya tanya atau akan saya lakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Oke, yang pertama saya panggil, kemudian duduk, kemudian seperti biasa kalimat pembuka juga kalimat-kalimat yang istilahnya tidak langsung menjudge ya, kalimat biasa. Oke Fatih, ya Pak, gimana kabarnya? Sehat Pak. Kemudian saya tanya, saya dengar dari guru BK sering terlambat ya. Nah, maka si Fatih akan menjawab, iya Pak, saya sering terlambat. Sudah berapa kali terlambat? Sudah 10 kali Pak. Wah, banyak juga ya. Iya Pak. Oke, jadi begini Fatih, melakukan kesalahan, terlambat itu kan salah ya. Iya Pak. Melakukan kesalahan itu hal yang biasa. Ya, yang paling penting adalah kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan yang sudah kita lakukan dan bisa memperbaikinya di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, kalimat itu adalah kalimat ini, menstabilkan identitas. Jadi gampangannya apa ya? Ya menghibur si
siswa, dalam hal ini adalah Fatih, supaya kepercayaan dirinya itu kembali dengan tidak menyudutkan bahwa Fatih telah melakukan kesalahan. Nah, itu adalah tahapan restitusi menstabilkan identitas. Jadi identitasnya kembali normal, kembali terangkat seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke. Kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan yang sudah kita lakukan. Kemudian berikutnya, Fatih, ketika kamu terlambat itu tentunya ada alasannya. Nah, mungkin kamu bisa cerita sama Pak Guru, apa sih yang menyebabkan kamu sering terlambat sampai sudah 10 kali. Nah, maka Fatih akan cerita, iya Pak, saya sering terlambat karena pada pagi hari itu sebelum berangkat ke sekolah, saya harus mengantar ibu saya dulu ke pasar. Setelah itu baru pulang, kemudian baru berangkat kembali ke sekolah. Nah, pada tahapan ini, ketika saya menanyakan alasan dari keterlambatannya itu adalah tahapan validasi kebutuhan. Ya, ini hanya contoh kasus saja. Nanti mungkin di beberapa kasus kalimatnya bisa berbeda. Ya, ketika si Fatih memberikan alasannya kenapa datang terlambat, itu berarti sudah ke tahapan validasi kebutuhan. Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan. Lah, keyakinan ini adalah terkait dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal. Ya, di awal tadi sudah ada kesepakatan kelas yang sudah disepakati antara siswa dengan guru. Salah satu kesepakatannya adalah disiplin. Nah, definisi disiplin itu salah satunya adalah datang tepat waktu, misalkan seperti itu. Sehingga saya menanyakan ke Fatih, kamu tahu nggak ketika kamu terlambat itu melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Maka Fatih otomatis akan menjawab, iya Pak, saya melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Pak. Ya. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting sekali Pak, karena disiplin itu menjadi salah satu kunci dari sebuah kesuksesan sebuah usaha. Misalkan seperti itu. Ya, jadi kita menanyakan kepada siswa keyakinan apa yang sudah dilanggar, dan tentunya siswa akan paham. Oh ya, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas salah satunya adalah disiplin. Oke, nah kemudian setelah menanyakan keyakinan kelas, maka dikembalikan lagi. Oke, Fatih, kalau kamu sudah paham bahwa kamu melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang kita sepakati, kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang? Jadi tidak terlambat lagi, jadi tidak melanggar keyakinan kelas lagi, seperti itu. Nah, maka dari situ akan tergali, ya, akan tergali potensi dari siswa, di mana siswa itu akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu. Nah, maka Fatih akan menjawab, oh iya Pak, saya akan berangkat lebih pagi lagi. Saya akan berangkat lebih pagi lagi supaya bisa nganterin ibu saya ke pasar tepat waktu, dan saya bisa juga datang ke sekolah tepat waktu. Nah, bagaimana ketika siswa itu tidak menemukan jawabannya sendiri? Nah, maka kita yang akan menggali. Nah, kita akan menjalankan posisi kontrol kita sebagai manajer. Kita akan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa tersebut, dan akhirnya siswa akan menemukan sendiri. Dan kalau sudah ditemukan, maka disepakati lagi bersama. Oke Fatih, berarti kamu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang kamu hadapi, yaitu dengan kamu berangkat lebih gasik atau lebih pagi, ngantar ibumu ke pasar, kemudian ke sekolah lebih pagi, sehingga bisa datang tepat waktu ke sekolah. Seperti itu ya Fatih.
Ya Pak, bisa disepakati? Bisa Pak. Oke, saya akan mengontrol atau memantau perkembangannya. Saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua kamu terkait dengan permasalahan yang kamu hadapi. Oke, seperti itu. Terima kasih. Nah, itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, teman-teman, ini mungkin kita bisa mencoba mengimplementasikan di pembelajaran kita sehari-hari. Walaupun mungkin itu belum menjadi sebuah budaya yang yang dilakukan oleh semua guru, tapi tidak ada salahnya kita mencoba sesuatu yang baru, di mana itu secara teoris, secara konsep akan baik sekali dan menimbulkan dampak yang cukup baik kepada siswa. Karena di situ kita jelas menjalankan peran posisi kontrol sebagai seorang manajer. Oke, itu tadi yang saya sampaikan di segitiga restitusi, dari ada menstabilkan identitas, ya, mengembalikan kepercayaan diri siswa, sehingga nanti siswa itu setelah kita lakukan langkah-langkah segitiga restitusi bisa kembali ke kelas dengan rasa percaya diri tanpa merasa terbebani oleh perasaan bersalah. Kemudian validasi kebutuhan tadi terkait dengan alasan kenapa sih terlambat dan seterusnya. Kalau nanti melakukan pelanggaran yang lain, ya pertanyaannya menyesuaikan, kenapa sih kamu melakukan ini dan seterusnya. Kamu butuh apa sih sebenarnya? Dan itu bisa saja kita lakukan, misalkan ada siswa yang tidak memperhatikan di kelas misalkan, dan nilainya juga buruk misalkan, terus orang nggak tekna, nilainya juga buruk, kan kompleks. Mungkin bisa kita terapkan seperti ini. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan? Kenapa kamu tidak memperhatikan di kelas, tapi nilaimu juga buruk? Seperti itu. Kita bisa menggali dengan menjalankan peran posisi kontrol manajer. Dan tentunya teman-teman ini butuh jam terbang ya. Segala sesuatunya itu butuh jam terbang. Ketika kita mencoba untuk menjalankan peran kontrol kita, posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, tentunya ya tidak serta-merta bisa menyelesaikan masalah. Maka butuh jam terbang, butuh trik bagaimana menggali potensi dari siswa, sehingga siswa bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, ini menanyakan keyakinan terkait dengan keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh siswa. Nah, berikutnya ini adalah intervensi, teman-teman, intervensi yang bisa kita lakukan kepada siswa kita. Pertanyaan-pertanyaan cukup singkat, tapi menurut saya cukup cukup menyentuh, cukup mengena, cukup powerful untuk bisa merubah mindset dari siswa kita. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya. Pertanyaan seperti ini kan otomatis siswa itu akan menjawab, ya saya ingin berbuat lebih baik. Tidak mungkin ketika kita nanya siswa pada saat siswa itu melakukan pelanggaran misalkan, ya, nggak mungkin jawabnya enggak, saya nggak pengen lebih baik, kan nggak mungkin. Mesti dia akan menjawab, iya saya ingin berbuat lebih baik. Nah, dari situ kita sudah sudah berhasil mengintervensi. Nah, tinggal bagaimana kita bisa lebih memperdalam atau menguatkan intervensi tadi. Ditambahi lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih istilahnya lebih menyentuh atau lebih mengena, sehingga siswa secara tidak langsung membuat keyakinan terhadap dirinya sendiri. Seperti itu. Nanti bisa dipelajari lagi ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, bisa digunakan sebagai referensi yang bisa kita implementasikan pada pembelajaran kita sehari-hari. Baik Ibu, Bapak semuanya, teman-teman yang saya hormati, kita sampai di penghujung acara. Kira-kira ada hal baru enggak ya yang kita dapatkan dalam kegiatan ini? Bu, ya boleh. Iya, ini apakah restitusi itu bisa dilakukan di semua jenjang? Maksudnya itu kan tadi menemukan solusi, ya kan? Nah itu kalau untuk anak kecil, maksudnya tingkat yang
mungkin fase A, B, C ya gitu ya. Ya. Apakah sudah bisa untuk menerapkan restitusi itu? Sudah, sama saja. Ini berlaku untuk semua jenjang, hanya saja mungkin beda perlakuan ya. Dan iya, iya itu maksudnya. Perlakuannya beda, pertanyaannya beda. Tapi intinya seperti itu. Di tahapan-tahapannya seperti itu, Ibu. Dan kebetulan saya nggak menguasai lah jenjang-jenjang di bawah kita, nggak paham saya. Itu memang harus perlu keahlian khusus untuk kelas TK, kelas SD itu kan luar biasa. Tapi secara prinsip bisa, Ibu. Secara prinsip bisa. Jadi bagaimana kita bisa mengkondisikan siswa atau murid atau anak itu menyelesaikan solusi atau menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Seperti itu. Yang lain barangkali? Tidak ada, oke. Jadi refleksinya barangkali ada yang ingin disampaikan Bu Yulis? Refleksi. Ini Bu Yulis ini yang paling vokal ini ya. Iya. Nggak pernah terlambat ini. Iya betul. Sangat mengena sekali. Ini Alhamdulillah. baru bagi saya. Ya mungkin kalau mengajar SMK itu sih ya memang anak sudah lebih bisa diajak untuk komunikasi, logikanya sudah lebih jalan. Saya pada mikirnya untuk anak saya sendiri dulu, karena saya masih kecil itu ya. Siap. Jadi tadi yang mengenai penghargaan itu memang anak kecil itu lebih suka ketika diberi penghargaan. Tapi memang kalau tadi kan mengatakan bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Betul. Gitu ya. Ya. Kalau saya melihat itu kembali ke itu tadi ya. Yeah. Mungkin awalnya kita memberikan penghargaan, Pak, tapi diberikan pengertian. Jadi karena saya konteksnya mungkin anak kecil Ya, ya, betul. yang di rumahnya. Jadi kalau ketika anak kecil itu diberikan penghargaan, ya mungkin bukan anak kecil saja, anak kecil juga senang kalau diberi. Ya, betul, betul ya. Nah, ketika dikasih penghargaan, mungkin kita di situ menyelipkan kata-kata motivasi yang sehingga untuk membangun dari diri mereka sendiri. Karena kalau dalam Al-Quran kan juga ada bahwa ketika orang yang baik maka akan dia mendapatkan pahala. Ya. Itu kan sama saja dengan penghargaan. Betul. Nah, tapi di ayat lain juga menjelaskan bahwa siapa yang melakukan kebaikan maka dia akan tampak, akan dilihatkan, dan begitu juga sebaliknya ketika melakukan sebuah kejahatan juga akan ditampakkan. Jadi itu untuk membuat diri kita, anak didik kita, bahwa apa yang mereka lakukan itu akan berakibat pada diri mereka sendiri. Nah, disitulah mungkin kita bisa tadi restitusi tadi ya, ya menyadarkan dengan membentuk sebuah karakter bahwa setiap apa yang kita lakukan itu akan dimintai tanggung jawab dan akan berbalik kepada diri kita. Ya, diri kita sendiri. Seperti itu. Tepuk tangan untuk Ibu Yulis. Ya, seperti itu kira-kira ya. Konklusinya seperti itu kira-kira. Kesimpulannya seperti itu, dan refleksi pada kegiatan ini saya harapkan mendapatkan insight lah ya, mendapatkan masukan untuk teman-teman terkait dengan ya untuk perbaikan kita di masa yang akan datang. Seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya selesai. Sudah selesai teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk berkenan mendengarkan diseminasi dari program pelatihan guru penggerak. Harapannya memang ini bisa ditularkan ke semua guru sehingga ada perbaikan di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya dari awal hingga akhir. Barangkali banyak hal yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Ya, saya tadi lihat kamu di bengkel mengikuti pelajaran tidak pakai wearpack. Iya Pak, wearpack saya ketinggalan. Ketinggalan? Ya. Kenapa bisa ketinggalan? Tadi buru-buru Pak karena saya kesiangan. Ada Wearpack kesiangan. saya ketinggalan Pak. Oh gitu ya.
Ya, namanya manusia itu tempatnya lupa ya, apalagi buru-buru, maka segala sesuatunya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kalau tidak, maka serba salah. Untungnya cuma werpa kamu yang ketinggalan. Bagaimana kalau HP kamu atau uang saku kamu, kan jadi masalah. Oke, kemudian terus apa yang kamu lakukan setelah tahu bahwa werpamu ketinggalan? Saya sudah mencoba minta tolong ke teman untuk mencari pinjaman werpak, tapi tidak ada. Terus juga saya meminta pinjam ke Google juga tidak ada, sehingga saya terpaksa memakai kaos agar melindungi diri dari kotoran. Oke, saya hargai usaha kamu untuk mencari solusi terkait dengan masalah yang kamu hadapi ya. Kemudian saya tanya, coba kita pikirkan, apakah tindakan kamu tidak membawa werpak itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Kenapa? Atau menurut kamu keyakinan apa yang kamu langgar? Selalu memakai werpak di saat praktek, Pak. Ya, keyakinan kelas kita bahwa pada saat praktek kita harus selalu mengenakan baju werpak. Menurut kamu memakai baju werpak itu penting nggak sih? Penting, Pak, karena agar melindungi badan kita dari kotoran. Ya, penting ya, karena baju praktek itu yang pertama adalah sebagai alat pelindung diri, kemudian juga menghindari tubuh kita atau baju kita dari kotoran. Kemudian kira-kira kamu bersedia nggak untuk memperbaiki masalah ini? Sedia, Pak. Bersedia ya. Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menyiapkan werpak saya saat sebelum praktek, Pak. Lebih tepatnya pada malam hari, Pak. Pada malam hari ya, pada malam hari sebelum Praktek, Pak. ya sebelum tidur ya, sebelum tidur kamu siapkan dulu, dimasukkan ke tas, kemudian besoknya berangkat juga nggak lupa lagi, seperti itu ya. Ya, Pak. Ya baik, itu tepat sekali tindakanmu. Semoga ke depan tidak terulang kembali ya. Oke, seperti itu, tetap semangat ya Januar. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum, nama saya Yanuar Rizky dari TKRO 4. Saya sangat merasa senang karena bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara berdiskusi dengan Pak Wargi untuk membantu menyelesaikan masalah yang saya alami pada hari ini. Saya harap kedepannya bisa menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang saya lakukan. Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi kasus penerapan restitusi. Kasus 2, Sultan sering datang terlambat ke sekolah. Sultan, Ya, Pak. ya. Saya dengar dari petugas STP 2K, kamu sering terlambat ya? Betul, Pak. Iya, sudah berapa kali terlambat? Sudah 10 kali, Pak. Wah, sering banget ya terlambat ya. Iya, Pak. Banyak juga. Oke, menurut kamu terlambat itu sesuatu kesalahan apa bukan sih? Salah, Pak. Salah ya. Ya, jadi seperti ini Sultan. Suatu kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, yang lebih penting adalah bagaimana kita menjadikan kesalahan tersebut sebagai sebuah pembelajaran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Ya, Paham ya? Paham. Oke. Baik, kita coba cari solusinya ya Sultan. ya, Pak. Kamu kan sering terlambat, ini kan pasti ada alasannya ya? Ya. Ya. Kira-kira alasannya apa, Ton? Saya kalau mau berangkat sekolah, Pak, Hmm? saya harus ngantar orang tua dulu ke pasar. Jadi kalau mau berangkat agak keburu, Pak. Oh gitu, jadi pada saat berangkat sekolah, kamu harus nganterin orang tua ke pasar dulu. Iya. Seperti itu ya. Kemudian menurut kamu terlambat itu apa sih? Melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati apa enggak? Melanggar, Pak. Ya, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin, Pak. Disiplin ya. Jadi menurut kamu disiplin itu penting nggak? Penting, Pak. Penting. Disiplin adalah salah satu kunci keberhasilan, Pak. Iya, salah satu kunci keberhasilan ya. Itu
disiplin. Jadi kalau kita mau melakukan apapun, kita punya cita-cita apapun, salah satunya adalah disiplin. Ya. Kemudian kira-kira menurut kamu apa yang harus kamu lakukan supaya tidak datang terlambat lagi, Sultan? Saya bakal bangun lebih pagi, Pak, supaya bisa ngantar orang tua lebih pagi. Jadi saya punya banyak waktu biar bisa sampai ke sekolah. Biar sampai ke sekolah nggak terlambat ya. Iya, Jadi Pak. kamu bangunnya lebih pagi. Nah, supaya bangunnya lebih pagi, maka kamu juga tidurnya jangan kemalaman. Ya, Pak. Ya seperti itu ya, tidurnya jangan kemalaman, bisa bangun lebih pagi dan kamu bisa mengantar orang tua dulu ke pasar lebih pagi dan sampai di sekolah tidak terlambat. Baik, Sultan. Ya. Berarti kita sudah menemukan solusinya ya. Solusinya adalah kamu bangun lebih pagi. Oke, Sultan, saya akan memantau apa yang sudah kamu rencanakan. Saya akan berkoordinasi dengan orang tua kamu supaya bisa berjalan dengan baik. Kamu mengantar orang tua ke pasar lebih asik, lebih pagi, sehingga kamu datang ke sekolah lebih pagi. Itu solusinya ya, Sultan? Seperti Ya. itu ya? Ya. Baik, Sultan, seperti itu. Silakan kembali ke kelas. Ya. Makasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Rafi Syariat dari TKRO 4. Di sini saya merasa sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Wardi untuk memecahkan masalah saya. Dan sekarang saya telah menemukan solusi dari masalah saya. Dan kedepannya saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.